Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Sebelumnya kita akan belajar tentang energi alternatif. Energi alternatif disebut juga sebagai energi terbarukan, yaitu energi yang berasal dari alam yang tidak akan pernah habis. Energi alternatif juga ramah lingkungan karena bebas polusi. Jumlah energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tak terbatas atau jangka waktu habisnya sangat lama. Contoh sumber energi alternatif yaitu matahari, air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Contoh gambar di samping adalah PLTA dalam lingkup besar atau menggunakan aliran yang besar seperti danau ataupun waduk. PLTA adalah pembangkit listrik yang sumber energi utamanya adalah air. Komponen utama dari PLTA adalah turbin dan generator. Turbin digerakkan oleh arus air dan turbin yang menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan listrik di warga di sekitarnya. Pembangkit listrik tersebut, cara kerjanya sama dengan PLTA, hanya aliran air yang digunakan dalam kapasitas kecil seperti sungai ataupun irigasi. Alat tersebut disebut mikrohidro. Proses kerja PLTA. Pertama, aliran air sungai atau air waduk menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi adalah energi potensial menjadi energi kinestetik. Yang kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian dapat membangkitkan energi listrik. Tahap ketiga, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah. Proses penyaluran listrik dari PLTA. Pernahkah kamu berpikir bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Proses penyaluran listrik itu disebut transmisi. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai listrik bisa sampai ke rumah kita. Tahap pertama, energi listrik yang dihasilkan dari PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik masuk ke transformator. Transformator itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Ketiga, setelah energi masuk ke transformator, energi disalurkan lagi ke kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan tinggi atau SUTET. Kemudian, energi listrik masuk kembali ke transformator untuk menurunkan tegangan listrik. Setelah itu baru listrik sudah dapat digunakan di rumah-rumah kita dengan aman. Adapun gangguan transmisi listrik atau penyaluran listrik sampai ke rumah kita, yaitu karena petir, gempa bumi, konsleting, dan tertutup pohon yang lebat. Kedua, PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga. PLTS menggunakan sumber energi sinar matahari. Alat yang digunakan disebut panel surya. Panel surya yaitu alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak rakitannya, semakin besar energi yang dihasilkan. Seperti gambar yang di samping adalah contoh rumah yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi listrik. Kotak-kotak persegi panjang berwarna biru tersebut itu adalah panel suryanya. Cara kerja panel surya sama seperti kaca pembesar atau lensa loupe, yaitu dengan mengumpulkan panas matahari ke dalam satu titik. Jadi, kotak-kotak dalam panel surya ini berfungsi sebagai pengumpul sinar matahari ke dalam satu titik sehingga sinar matahari tersebut nanti dapat diolah menjadi energi listrik. Cara kerja PLTS atau panel surya. Pertama, sinar matahari mengenai panel surya.
sehingga energi matahari itu dirubah menjadi energi listrik dan disimpan di dalam baterai yang ada di panel surya. Kedua, energi listrik dialirkan melalui kabel listrik yang menghubungkan ke peralatan listrik. Tahap ketiga, peralatan listrik yang mendapatkan listrik dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun energi alternatif dari tumbuhan yaitu dari kentang, lemon, dan tumbuhan dalam pot. Selain panel surya, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk membuat oven tenaga surya. Bagaimana proses pembuatannya dapat kalian lihat di buku tema 4 halaman 106. Manfaat panel surya dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mencukupi kebutuhan listrik di rumah, menghidupkan lampu lalu lintas yang ada di jalan raya, menghidupkan lampu CCTV, dan mengisi baterai kalkulator atau power bank. Karena pentingnya energi listrik bagi kehidupan kita, maka wajib untuk kita menghemat listrik. Bagaimana caranya? Yaitu mematikan lampu apabila sudah tidak digunakan dan menggunakan lampu yang hemat energi, serta mencabut kabel di stop kontak apabila selesai digunakan. Dan kurangi penggunaan kipas angin atau elektronik.